無駄だって。そんなささやかな欲望では僕に勝てない。Halo guys, Nimo di sini. Dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Tensura Season 4 episode 11 part 2. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan, Laplace menjelaskan kalau kelompoknya memiliki jaringan intelijen yang menjangkau seluruh penjuru dunia. Jadi jika ada anak yang masuk ke dunia ini, di waktu itu mereka akan langsung menyerahkannya kepada Leon. Leon yang mendengar penjelasan panjang lebar itu akhirnya pasrah dan menyerahkannya kepada Laplace. Tapi Leon punya sebuah pertanyaan. Leon pun terkejut. Terus membala apa itu pertanyaannya. Dengan nada dingin Leon bertanya, kenapa Laplace bisa berbicara dengan sembarangan seperti itu? Pertanyaan tajam itu seketika membuat Laplace berkeringat dingin dan ketakutan di balik topengnya. Dia pun khawatir kalau dia baru melakukan kesalahan fatal. Laplace membatin bahwa Leon benar-benar sosok yang sangat merepotkan. Bahkan jika dibandingkan dengan Roy Valentine saja tidak ada apa-apanya. Dan ini membuktikan bahwa seorang Raja Iblis asli memang beda level. Leon melanjutkan kalau yang Laplace katakan dengan sembarangan itu, apakah wajar bagi seorang pedagang yang hanya memikirkan keuntungan bisnis malah berbicara sembarangan soal perang? Dan menurut Leon itu antara bodoh atau punya rencana sendiri. Laplace menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memiliki maksud tersembunyi apapun dan hanya disuruh oleh bosnya. Leon langsung menyimpulkan bahwa Laplace mau Leon fokus ke perang itu dan mengalihkan soal perjanjian mereka. Leon pun menyarankan Laplace harus berusaha lebih keras kalau mau begitu, lalu nyuruh Laplace mengatakan semua yang dia sembunyikan. Laplace di dalam hatinya langsung menyadari bahwa bosnya Yuki pasti sudah memprediksi bahwa Leon akan bereaksi seperti ini. Dan sebelumnya Laplace disuruh Yuki mengatakan sesuatu setelah bicara tentang Kekaisaran Timur dan alasan kenapa harus begini, karena Yuki bahwa Leon adalah sosok yang sangat waspada dan Leon akan tahu niat mereka jika informasi tersebut disampaikan secara tiba-tiba. Laplace paham tapi sempat kebingungan. Apa maksud sebenarnya tentang niat tersembunyi Yuki tersebut? Yuki membalas kalau itu tidak terlalu penting. Dan Yuki cuman sekedar sedikit penasaran. Kembali ke masa sekarang, Laplace memuji kecerdikan Leon dan mengakui bahwa untuk saat ini benar-benar akhir dari material rahasia. Dalam hati Laplace sendiri tidak tahu apa gunanya memberitahu Leon hal ini. Lalu Laplace mengatakan bahwa kelompok mereka sebenarnya masih memiliki 5 anak pahlawan gagal di sebuah lokasi tertentu. Dalam hati Laplace melanjutkan kata-katanya, walaupun dia tidak tahu apa niat dari Yuki ini, tapi dia percaya dengan Yuki. Lalu penasaran dengan perkataan 5 anak itu, lalu Laplace menjelaskan anak-anak itu dirawat Shizue Izawa. Dan 5 anak tersebut terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Namun yang menjadi masalah utamanya pada lokasi mereka. Leon memikirkan wilayah Shizu yang pernah Leo dengar kalau Rimuru di sana saat akhir hayatnya. Lalu Leon nanya apakah di Tempest. Laplace membenarkan. Laplace pun meminta maaf kalau mengecewakan. Lalu Leon tiba-tiba memotong ucapannya dan bertanya tentang siapa saja nama dari kelima anak tersebut. Mendengar itu Laplace sangat terkejut. Laplace yang tidak bersiap kebingungan untuk menjawab, namun Footman mengatakan kalau dia mengingat nama-nama anak tersebut, lalu menyebutkan nama kelima anak tersebut dengan lancar, yaitu Ken Mizere, Gail Gibbs, Allison, Ryozeki, dan Skoui Colbert. Laplace yang merasa terselamatkan langsung membenarkan nama-nama tersebut dengan penuh semangat, sementara Leon yang tampak terdiam. Lalu Laplace menaktakan kalah. Leon tidak tertarik dengan barang yang tidak ada, kan? Leon membalas kalau diskusi mereka kurang bagus. Mereka pun keheranan. Lalu Leon menatap tajam ke arah mereka dan bertanya apakah nama anak terakhir yang disebutkan tadi adalah Skoui atau itu adalah Chloe. Laplace pun sadar Leon langsung panas lalu segera meminta maaf kepada Leon atas ketidaksopanan rekannya tersebut.
Laplace langsung beralasan bahwa nama-nama dari makhluk dunia lain memang selalu sangat sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa mereka. Jadi mungkin saja namanya kurang akurat. Tanpa membuang waktu lagi, Laplace pamit undur diri bersama rekan-rekannya karena harus pergi sekarang dan berjanji. Jika keadaan berubah nantinya mereka akan segera memberi kabar kepada Leon. Setelah kepergian kelompok Cerberus, Leon cuman menghela napas. Lalu Claude langsung bertanya, apakah mereka perlu segera menyingkirkan ketiga orang tadi? Dan menurutnya, jika kelompok itu membuatnya kesal, tidak ada gunanya membiarkan kelompok itu tetap hidup. Leon menyuruh untuk membiarkan aja kelompok tersebut, karena dia jauh lebih mencemaskan informasi tentang persiapan perang di Kekaisaran Timur, yang jika benar-benar terjadi, mereka pasti akan mengalami perang dunia. Terlebih Leon juga tidak ingin mereka sampai ikut terseret ke dalam kekacauan dunia. Claude berpikir benar juga dan dia akan menyiapkan protokol pertahanan sihir dan keamanan. Leon kemudian nanya kalau semua tak pernah berjalan sesuai keinginannya Claude kan? Claude pun heran apa maksudnya Leon. Leon menjelaskan bahwa jika jumlah kematian di dalam perang besar tersebut terpenuhi, hal itu akan membangkitkan iblis yang sangat merepotkan mereka semua. Dan Leon juga tahu John Yellow yang asli tertidur di suatu tempat di tanah ini, yang merupakan iblis yang mengeluarkan sihir nuklir setiap kali mereka terbangun. Claude ragu sosok itu sudah mengambil wujud fisik, tapi kalau saat itu tiba Claude mengajak Leon untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka, Leon juga menantikannya lalu memikirkan tentang Tempest. Claude langsung berencana untuk mengirimkan beberapa pasukan Azure Knight ke sana. Leon pun menyetujui rencana tersebut dan memerintahkan lanjutkan, namun pikiran Leon masih tetap terfokus pada nama Scowy Colbert yang baru saja dia dengar, karena dia sangat yakin bahwa nama itu terdengar sangat mirip dengan nama Chloe. Dan meskipun ini mungkin saja adalah sebuah jebakan, dia tidak bisa mengabaikannya. Sambil menatap lukisan indah milik Chloe Aubert yang terpajang di dinding istananya, dijelaskan Leon terus mencari gadis yang dia cintai itu dan merupakan teman masa kecilnya dan orang yang harus ia lindungi. Leon pun bergumam bertanya-tanya di mana keberadaannya saat ini. Lalu Sin beralih ke markas cabang barat milik grup Cerberus. Tampak Yuki tersenyum puas setelah mendengarkan laporan dari Laplace yang baru saja kembali dari istana Leon. Dan berterima kasih atas laporannya, dan menurutnya terlihat berjalan lancar, terus nyuruh lanjutkan cerita mereka. Tyr dengan bangga menceritakan bahwa reaksi yang ditunjukkan oleh Leon benar-benar sangat tepat, seperti yang telah diprediksikan oleh Yuki sebelumnya. Tapi tadinya dia sempat berpikir Laplace mengacaukan. Footman juga setuju, sementara Laplace emosi dan nyuruh berhenti memojokkannya. Kagali yang berada di sana senang dengan keberhasilan mereka dan mereka mampu tetap bersikap tenang di hadapan Leon. Meskipun Yuuki mengakui bahwa dia sebelumnya setengah menduk mereka akan menggunakan cara kekerasan. Laplace pun membalas kalau Yuki jahat sekali. Lalu Laplace yang penasaran nanya tentang dia yang disuruh bilang kepada Leon tentang anak-anak didik Raja Iblis Rimuru. Sebenarnya apa tujuan di baliknya? Sambil menikmati secangkir teh hangat, Yuuki dengan santai menjawab bahwa dia melakukan hal tersebut murni karena rasa penasaran saja, karena dia adalah tipe orang yang sangat menyukai hal-hal yang rumit. Yuuki menjelaskan bahwa anak-anak yang terpanggil ke dunia ini biasanya tidak berumur panjang, tapi Rimuru bisa membatalkan kutukan itu, dan jadinya kelima anak itu bisa menjalani hidup yang lama sekarang. Tapi Leon sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut, sehingga dia sangat ingin melihat bagaimana reaksi yang akan ditunjukkan oleh Leon terhadap anak-anak itu. Kagali pun paham, lalu menambahkan bahwa tergantung dari reaksi yang ditunjukkan oleh Leon, mereka akan bisa memprediksi apa rencana yang akan diambil oleh Sang Raja Iblis Leon. Namun, Kagali meragukan bahwa Leon akan berani melakukan tindakan nekat hanya demi anak-anak itu, karena mencoba melawan pihak Raja Iblis Rimuru tentu akan lebih besar resikonya,
Yuki merasa hal itu bagus kalau Leon sampai melakukannya, meskipun peluang terjadinya konflik tersebut memang sangat kecil. Laplace kembali memprotes Yuki karena tidak memberikan peringatan terlebih dahulu, khawatir jika Leon akan menganggapnya sebagai seorang pembohong. Yuki pun meminta maaf, lalu menjelaskan bahwa dia sengaja menyembunyikan rencana tersebut karena kalau tahu kemampuan aktingnya akan jadi jelek. Lalu meskipun Tyr tidak suka mengakuinya, tapi itu benar. Footman juga gampang marah, sementara Laplace akan terlihat bodoh dan mencurigakan. Laplace pun membalas kalau yang dikatakan Yuki itu termasuk Tyr juga. Tyr pun merah karena berkat kemampuan aktingnya lah yang justru membuat perjanjian kerja sama mereka kali ini berhasil. Lalu Laplace yang merasa ada yang aneh dengan Footman bertanya, "Ada apa?" Footman menceritakan kalau saat dia menyebutkan nama-nama anak, sang Raja Iblis sempat memintanya untuk mengulangi satu nama dan mengeluh cara pengucapannya. Selain itu, saat dia bilang Skoy Colbert, Leon menjawab apakah dia yakin itu Skoy, bukan Chloe. Tyr mencoba menepis kekhawatiran Footman dengan mengatakan bahwa Leon mungkin cuma mudah tersinggung, dan Laplace yakin begitu. Lalu Yuki nanya, bagaimana dengan Cagalli? Cagalli berpendapat jika ini memang bagian dari takdir, maka dia tidak akan berani untuk menganggap hal tersebut sembarangan sampai bilang tidak mungkin. Yuki memastikan lagi apa menurut Cagalli begitu dan Cagalli setuju. Lalu Cagalli curiga bahwa ada kemungkinan tujuan utama oleh Raja Iblis Leon sebenarnya adalah gadis kecil yang bernama Chloe tersebut. Mendengar kemungkinan itu, Yuki langsung terkejut dan menyadari bahwa dia mengacaukannya. Tyr pun heran, kenapa bisa begitu? Yuki menjelaskan kalau dia sudah melakukan kesalahan besar karena telah membuang kartu as terkait Leon tanpa dia sadari. Footman dan Laplace yang mendengar kecemasan Yuki langsung ikut merasa khawatir, namun Yuki dengan cepat menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa situasi ini justru bisa mereka manfaatkan untuk mengadu domba para Raja Iblis yang menyebalkan itu. Dengan kata lain, banyak hal yang bisa mereka nantikan. Tyr nanya apakah Yuki bisa mengubahnya begitu aja. Lalu Yuki pun menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap mendengarkan laporannya, yaitu selagi mereka sibuk berurusan dengan Leon, Yuki juga telah berhasil menyelesaikan proses negosiasi dengan Granville Rosso. Dan singkatnya, ada satu pekerjaan lagi yang mereka perlu lakukan sebelum pergi ke timur, dan dia pun bersiap untuk menceritakan seluruh detail rencana tersebut dari awal hingga akhir kepada mereka. Waktu pun terus berlalu, dan kini Tempest tengah menikmati masa-masa damai yang sangat tenang. Sudah sekitar 1 bulan lamanya sejak ekspedisi ke area reruntuhan kuno berakhir, di mana seluruh insiden mengerikan yang berkaitan dengan Maribel kini telah resmi dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Karena kerajaan Seltrozo sendiri tentu tidak ingin ada rumor buruk yang beredar tentang putri mereka yang telah nekat menyerang seorang Raja Iblis. Dan Rimuru menghibungi mereka, dan pembicaraan mereka berjalan dengan sangat lancar. Tapi yang bikin Rimuru heran yaitu perilaku aneh sang Raja dan Ratu Seltrozo yang terlihat kaku layaknya robot, yang membuatnya maklum karena orang tua Maribel begitu. Jadinya Maribel sangat bergantung pada ingatan masa lalunya. Rimuru juga sempat bertanya-tanya kalau Maribel menjalani kehidupan normal-normal layaknya anak-anak biasa di kehidupan barunya saat ini. Apa kondisinya akan lebih bagus ke depannya? Tapi Rimuru sadar pemikiran itu kini hanyalah perandaian belaka. Rimuru pun jadi teringat 5 tetua karena Granville Rosso, sang tetua pemimpin keluarga Rosso, malah diam 1000 bahasa tentang semua ini. Padahal Rimuru sudah menyiapkan diri kalau ada pembalasan terhadap Maribel, tapi ternyata tidak. Namun dengan situasi Tempest yang kini memimpin faksi terbesar di Dewan Barat, serta mendapatkan dukungan penuh dari Gereja Suci Barat, dan hampir tidak ada lagi pihak yang akan berani untuk menentang mereka. Sambil melangkah menuju ke bengkel kerja milik Kurobei, pikiran Rimuru kembali terfokus pada masalah pemilihan sosok perwakilan permanen yang harus mereka kirimkan untuk Dewan Barat.
dan belakangan hal ini mengganggu pikirannya. Dan Rimuru memerlukan perwakilan yang cerdas, ramah, dan memiliki karisma yang cukup. Rimuru sempat berpikir bahwa Shuna dan Rigurdo sebenarnya adalah sosok yang sangat cocok untuk pekerjaan tersebut. Dan tetua goblin tingkat tinggi atau birokrat akan bagus. Namun sayangnya mereka berdua saat ini sudah terlanjur sangat sibuk mengurusi masalah hukum dan manajemen sumber daya manusia bekerja dengan negeri lain. Dan banyak hak yang Rimuru ingin mereka tangani dulu. Dan mengirimkan sosok pemimpin militer dengan pekerjaan mendesak juga bukanlah pilihan. Dan Rimuru perlu 1 atau 2 relawan juga boleh. Dan Rimuru sudah mengecualikan yang pemarah seperti Sion dan Benimaru. Rimuru kemudian mempertimbangkan Diablo. Kurobei mendengar nama Diablo nanya, ada apa dengan Diablo? Rimuru berpikir kalau Diablo pergi mencari pengikut baru. Dan Rimuru yakin Diablo tampaknya sudah mulai merasa bosan dengan pekerjaan serabutan itu. Dan Rimuru juga tahu kemana Diablo pergi, pasti menemukan orang yang cocok. Jadi untuk sekarang Rimuru menunggunya saja. Lalu Rimuru menjawab pertanyaan Kurobei tadi dan mengatakan tidak apa-apa, lalu nanya apa yang mau Kurobei tunjukkan padanya. Lalu Kurobei dengan wajah berseri-seri nyuruh Rimuru untuk melihat sebuah mahakarya senjata terbaru yang baru saja selesai dia tempa. Rimuru yakin kalau Kurobei yang tempa pasti bagus, tapi bagi mata Rimuru senjata tersebut tampak seperti broadsword biasa. Rimuru pun pura-pura memuji pedang yang bagus. Lalu Kurobei dengan bangga menunjukkan 3 buah lubang kecil pada pedang tersebut. Lalu dia mencontohkan memasukkan sebutir permata ke salah satu lubang tersebut. Begitu permata itu dimasukkan, Rafael langsung melaporkan bahwa senjata broadsword biasa tersebut kini telah berubah jadi broadsword yang sangat luar biasa. Melihat itu terjadi, Rimuru seketika merasa sangat takjub dan memuji kehebatan Kurobei yang berhasil menciptakan pedang tersebut. Kurobei pun sedikit terkejut Rimuru sudah menyadarinya. Kurobei pun menjelaskan bahwa senjata buatannya ini dirancang khusus agar mampu menggunakan seluruh kekuatan dari inti elemen sihir yang dimasukkan ke dalamnya. Rimuru nanya apa inti itu adalah batu sihir yang diresapi elemen tanah air atau angin. Kurobei membenarkan, dan mereka menyebutnya inti elemen. Dan Kurobei bekerja dengan Kaijin dan Vesta untuk membuat senjata dan inti yang cocok dengan lubang senjatanya. Kurobei juga memberikan peringatan penting agar pengguna selalu berhati-hati juga dengan inti tersebut, karena jika combo intinya salah maka menyebabkan hal buruk. Rimuru yang dengarnya pun agak kaget. Kurobei pun mengajak Rimuru pergi ke halaman luar untuk melakukan uji coba secara langsung. Lalu Kurobei menjelaskan kalau ada 3 lubang di pedangnya, lalu mencontohkan jika pakai 1 inti apinya dan pengaktifan 1 inti elemen api tampak berhasil memancarkan tebasan api yang sangat membara dari bilah pedang tersebut. Namun, saat Kurobei mencoba mencampurkan 1 elemen api dengan elemen air, maka apinya akan kehilangan banyak kekuatan. Tapi, kalau pakai 1 inti api dan 2 air, akan memicu terjadinya sebuah ledakan uap yang sangat dahsyat. Dan itu pun langsung Kurobei praktikkan sampai menciptakan ledakan uap yang besar. Kurobei menjelaskan lagi bahwa dampaknya bisa ditingkatkan 10 kali lipat, atau bahkan lebih. Mendengar itu Rimuru paham dan merasa ngeri. Rimuru pun menduga ada combi berbahaya lainnya, sehingga menyarankan agar eksperimen lanjutan sebaiknya dilakukan di dalam labirin saja, agar tidak ada kecelakaan. Kurobei setuju. Lalu Kurobei menjelaskan, kalau dengan kombinasi inti elemen yang tepat, Kurobei merasa senjata, rancangannya ini akan mampu dapat kekuatan kelas legendary. Rimuru pun setuju dan memuji Kurobei, kalau dia sudah menciptakan ancaman yang nyata. Membahas soal yang hebat, Rimuru menyatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu pada Kurobei. Rimuru kemudian menunjukkan pedang katana. Kurobei sadar itu karya terbaik yang pernah dia ciptakan sejauh ini. Kurobei menanyakan kabarnya dan Rimuru balas bagus. Kurobei menjelaskan bahwa seiring dengan semakin banyaknya energi sihir Rimuru yang diserap oleh katana tersebut, maka senjata itu juga akan terus semakin berkembang.
Rimuru juga mendengar begitu, lalu Rimuru menarik gagang pedang tersebut dari sarungnya. Bilah katana itu seketika memancarkan kilauan cahaya keemasan yang sangat terang benderang. Kurobei yang melihat fenomena menakjubkan itu sampai terperangah kaget karena menyadari bahwa cahaya yang dipancarkan oleh pedang tersebut tapi sebenarnya bukan emas tapi kilauan indah berwarna pelangi, yang membuatnya makin terkejut. Rimuru menduga bahwa katananya baru saja berhasil mendapatkan sebuah trait baru yang sangat keren, lalu menjelaskan kalau setiap kali dia mengalirkan energi sihirnya ke dalam pedang tersebut selalu bersinar. Lalu dia pun bertanya kepada Kurobei apa dia tahu apa yang sedang terjadi pada katananya. Sambil menelan ludah karena saking terkejutnya, Kurobei menjelaskan bahwa logam pembuatan katana tersebut kini telah resmi berevolusi menjadi Crimson Steel, yang merupakan logam suci yang paling mistis. Mendengar Crimson Steel, Rimuru merasa familiar dengan nama logam tersebut, teringat akan game yang pernah dia lihat di video game, dan langsung bertanya apakah logam legendaris tersebut memang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Kurobei menjelaskan bahwa menurut legenda, Crimson Steel metal yang mampu mempertahankan elemennya untuk selamanya. Kurobei sendiri mengakui bahwa ini berkembang, tapi ia tidak pernah membayangkan jika katana ciptaannya akan mampu tumbuh dan berevolusi sejauh ini. Rimuru pun heran apakah jadi sahabat itu, terus nanya apa pedangnya itu mungkin berkembang hingga jadi kelas legend untuknya. Kurobei membantah karena menurutnya mungkin sudah di atas level legend sekarang. Dan Kurobei memberitahu bahwa tingkat pertumbuhan katana itu tidak akan berhenti sampai di sini saja dan berpotensi besar untuk bisa berevolusi hingga mencapai tingkatan kelas God yang sangat langka. Yang dimana pernah dilihat Veldora di kehidupannya yang dulu. Mendengar penjelasan luar biasa itu, Rimuru sampai tercengang seakan tidak percaya. Kurobei dengan penuh rasa kagum menatap katana tersebut, merasa bahwa kedahsyatan bilah pedang itu kini rasanya seperti bukan dia yang menempanya. Rimuru pun menyuruhnya untuk tidak bersikap rendah hati, karena Kurobei lah yang mengejakannya dengan sangat baik. Setelah mereka terpesona beberapa saat oleh pedang itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada. Dan jika pedang itu terus berevolusi, jelas akan segera sampai ke kelas God. Dan semuanya berjalan lebih lancar dari dugaan, dan itu membuat Rimuru senang. Rimuru pun segera kembali ke istananya. Keesokan paginya, Rigurd tampak menyapa Milim dengan ramah di koridor istana. Namun Milim justru berlari kencang tanpa memedulikan sapaannya. Milim langsung menabrak pintu ruang kerja Rimuru hingga hancur sambil berteriak memanggil Rimuru. Rimuru pun terkejut melihat kedatangan Milim yang tiba-tiba. Lalu, dengan wajah yang berseri-seri penuh kegembiraan, Milim mengatakan bahwa telurnya sebentar lagi akan menetas